Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan berkesempatan untuk membuat video tugas ujian akhir semester, serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada dosen pengampu Pak Abdul Ghafur SAGM yang telah memberikan sebagian ilmunya dan pengetahuan kepada saya Muhammad Arif Saputra dengan NIM 1240-1040053 kelas 1B selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagai pemimpin dalam keluarga, orang tua memiliki kewajiban besar untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang solih, sehat, dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, serta dirinya sendiri. Yang pertama, poin penting yang pertama, pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga kebutuhan spiritual, mental, dan emosionalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surat At-Taib ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa orang tua wajib menjaga anak-anaknya dari perbuatan dosa dan maksiat yang dapat menyerumuskan mereka ke dalam siksa neraka. Poin yang kedua, hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama orang tua terhadap anak sesuai dengan tuntutan Islam. Poin yang A, memberikan nama yang baik dan mengumandangkan azan ketika seorang anak lahir. Langkah pertama orang tua adalah memberikan nama yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaguslah nama kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, disunahkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan bayi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah kepada cucunya Hasan. Ini adalah bentuk doa pertama yang diperkenalkan kepada anak agar kelak ia akan mengenal Allah. Poin yang B, memberikan ASI Roda'ah. Allah berfirman pada ibu, hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. ASI tidak hanya memberikan nutrisi terbaik bagi bayi, tetapi juga mempererat ikatan emosional antara ibu dan anak. Poin yang C, memberikan nafkah yang halal dan thayyib. Orang tua wajib menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang halal dan baik. Rasulullah bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja keras sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nutrisi yang baik akan mempengaruhi tumbuh kembang fisik dan mental anak sehingga mereka dapat beribadah dan belajar dengan baik. Mengasuh dan mendidik. Pendidikan akhlak adalah tanggung jawab utama orang tua. Rasulullah bersabda, "Tiada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi. Ajaran anak untuk mengenal Allah, mendirikan sholat, bersikap jujur, menghormati orang tua, dan mencintai sesama. Poin yang E, menghukum dan memarahi dengan bijaksana. Hukuman dalam Islam bertujuan mendisiplinkan, bukan menyakiti. Rasulullah bersabda, "Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya pada umur 10 tahun." Hadis riwayat Abu Daud. Namun pada hukuman harus dilakukan dengan cara yang penuh kasih sayang, tanpa menyakiti fisik dan maupun hati anak. Poin F, menanamkan pendidikan jasmani dan kesehatan. Seorang anak membutuhkan tubuh yang sehat untuk menjalankan aktivitasnya. Orang tua harus memastikan anak mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, dan menjaga kebersihan. Rasulullah mendidik para sahabat untuk berlatih memanah, berkuda, dan berenang.
Poin yang G, pendidikan sosial. Ajaran anak untuk berinteraksi dengan masyarakat, menghormati orang lain dan menunaikan hak-hak sosial. Rasulullah SAW adalah teladan dalam membangun hubungan sosial yang baik dengan berbagai kalangan. Poin H, bersikap adil terhadap semua anak. Ketidakadilan dalam keluarga dapat menimbulkan kecemburuan dan permusuhan di antara anak-anak. Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anak kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Poin yang I, memberikan kasih sayang pada anak. Kasih sayang adalah dasar dari semua pendidikan. Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan dan Husain sebagai bentuk kasih sayang. Ketika seorang sahabat berkata bahwa ia tidak pernah mencium anaknya, Rasulullah menjawab, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak ada yang disayangi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Poin yang J, menikahi anak dengan pasangan yang solih. Orang tua bertanggung jawab memilihkan pasangan yang solih untuk anak-anaknya. Rasulullah bersabda, "Jika datang pada kalian seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahilah dia." Hadis riwayat Tirmidzi. Poin yang K, mengukur kesuksesan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kesuksesan tanggung jawab orang tua dapat diukur dari akhlak dan ibadah anak. Jika anak menjadi orang yang solih, maka doa mereka akan terus mengalir sebagai pahala bagi orang tua. Rasulullah bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, yang artinya sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang memberikan sedekah tersebut sudah meninggal dunia. Dalam Islam, sedekah jariah dapat dianggap sebagai salah satu amal yang tidak terputus pahalanya. Contohnya, membangun masjid, sekolah, atau fasilitas umum yang bermanfaat. Menyediakan sumber air bersih seperti sumur atau saluran air. Menyumbangkan buku agama atau kitab suci. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang artinya salah satu amal yang pahalanya tetap mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia selama ilmu yang diajarkan atau disebarluaskan itu digunakan oleh orang lain dan membawa manfaat. Pahala akan terus mengalir pada orang yang memberikan ilmu tersebut. Oleh karena itu, menyebarkan ilmu dengan niat yang tulus menjadi investasi akhirat yang sangat besar. Contohnya seperti mengajarkan ilmu agama, memberikan pendidikan, menyusun buku atau karya tulis. Keempat, memberikan pengalaman positif. Kelima, mendukung pendidikan. Yang ketiga, doa anak solih yang mendoakannya. Artinya doa yang solih menunjukkan bahwa kebaikan dan amal anak dapat menjadi ladang pahala bagi orang tua yang meninggal. Oleh karena itu, mendidik anak agar menjadi solih adalah investasi amal jariah bagi orang muslim. Contohnya seperti doa Robbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Sebagaimana 3 contoh, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, itu adalah beberapa 11 poin penting tanggung jawab orang tua terhadap anak sesuai dengan tuntutan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah amanah besar yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Mari kita berusaha menjadi orang tua yang tidak hanya memberikan kehidupan duniawi yang baik, tetapi juga membimbing anak-anak kita menuju keselamatan di akhirat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.